Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin sekali saat ini saudara telah siap, hati saudara siap. Siapkan Alkitab saudara, siapkan perhatian saudara, karena jika di gereja mungkin situasi gereja atau mungkin kebiasaan kita membuat kita jadi refleks, di gereja tidak bisa bicara, di gereja kita harus memperhatikan di mimbar. Tapi di saat seperti ini, saudaralah yang harus menjaga diri saudara, hati saudara, dan mata saudara untuk tertuju kepada firman Tuhan. Haleluya. Kebaktian kita pada pagi hari ini, saya beri tema Infallible Proofs, bukti yang tak terbantahkan, atau bukti yang sangat-sangat kuat yang tidak mungkin dijatuhkan dengan cara atau dengan dalil apapun. Sebab itu, tadi kita sudah mulai kebaktian kita dengan lagu yang perkataan atau kalimat awalnya adalah "Kau telah buktikan cintamu padaku." Ada bukti kasih Tuhan. Pada minggu yang lalu, kita telah memperingati kematian Yesus. Itu bukti yang tak terbantahkan tentang kasih seorang sahabat. Karena tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita juga telah melihat bukti kasih dari gembala yang baik. Karena Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 berkata gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ada satu pertanyaan yang indah. Mengapa Yesus, dia adalah gembala, tetapi lahir dan dibesarkan di rumah tukang kayu? Ya, kita semua tahu jawabannya. Karena sebagai gembala, dia harus memiliki tongkat gembala. Dan sebagai gembala yang baik, dia harus mati di tongkat gembalanya itu, yaitu salib Yesus. Itulah tongkat gembala. Tongkat gembala itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk menolong domba yang jatuh di jurang, untuk bisa dijangkau, diangkat kembali. Dan fungsi tongkat yang kedua adalah menghalau musuh setiap domba. Jika ada singa, ada harimau, ada beruang atau serigala, maka tongkat gembala itu akan memukul mundur semua musuh. Itulah kegunaan salib. Dia menolong mengangkat kita. Dan yang kedua, dia memberikan keamanan. Dia menolong domba-domba yang jatuh. Itulah saya dan itulah saudara. Tapi mari, saat ini saya mau ajak saudara untuk membaca satu ayat. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 1 ayatnya yang ketiga. Saat ini hampir seluruh dunia, ya, hampir seluruh dunia sangat akrab dengan istilah isolasi, ya. Baik itu isolasi mandiri atau isolasi berskala besar, atau sampai yang paling buruk yang namanya lockdown. Tapi mari kita lihat apa kata firman Allah tentang saat-saat di mana kita ada sekarang. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga mengatakan seperti ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai,
dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. To whom also he saw himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Ayat yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya hidup. Sudah penderitaannya dengan banyak bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang tak mungkin dikalahkan. Bukti yang tidak mungkin hilang. Bukti yang tidak mungkin dirubah. Alkitab berkata, di akhir zaman kebenaran akan muncul terbalik. Hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Tapi Alkitab berkata, ada bukti yang tak terbantahkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan firman Tuhan ini, saya ajak saudara untuk melihat dasar penulisan dari ayat yang baru saja kita baca di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga. Mari kita lihat dasar penulisan ayat ini di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Infallible proofs. Ada bukti yang tak terbantahkan tentang Yesus yang hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana yang saya katakan tadi, latar belakang penulisan Kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas itu sama. Dari hasil penyelidikan yang seksama. Dan kemudian kronologisnya juga dari asal mula. Dan kemudian itu timbul dari satu keputusan untuk membukukannya dalam keteraturan, supaya engkau tahu bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dan itu diambil dari berita atau peristiwa yang disusun yang telah terjadi. Jadi ini bukan dongeng, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, which are most surely believed among us, yang telah terjadi dan dipercaya di antara kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudara, pada hari-hari ini kita ada di satu masa yang sangat penting, yaitu antara kebangkitan Yesus dan
kenaikan Yesus ke sorga. Dan antara kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke sorga itu ada 40 hari. Nah, mari kita akan lihat berkat firman Tuhan yang di dalamnya ada jaminan yang menunjukkan kepada kita bukti dari perhatian Tuhan untuk kita yang sedang dalam keadaan seperti sekarang ini. Para murid sembunyi. Nanti kita akan lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Para murid mereka sembunyi di dalam kamar. Mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan. Saya tidak tahu ya, ketakutan apa. Karena ada orang yang tinggal di rumah tapi hatinya masih bebas. Tapi ada orang yang sudah begitu ketakutan karena keadaan di sekeliling kita. Entah itu disebut fobia atau apakah ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi banyak di antara kita yang sudah begitu ketakutan karena berita-berita, karena melihat kenyataan dan lain sebagainya. Tapi mari dengan cepat saya telah coba buat satu daftar yang membuat kita jadi mengerti bahwa Tuhan memberikan bukti yang tak terbantahkan dalam hidup kita. Saya percaya hikmat, karena pada hari-hari ini ada benturan, ya, orang-orang yang membenturkan antara hikmat dan iman, ya. Saya percaya hikmat, tapi saya tidak mau mengutak-atik, mengurangi apapun soal firman. Karena apa yang dikatakan firman itu ya dan amin. Mari kita lihat. Di dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang ketiga ini ada jaminan tentang bukti yang tak terbantahkan. Yang pertama, Kisah pasal 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Ia di sini adalah Yesus sendiri. Jadi, bukti ini datang dari pribadi Yesus sendiri. Dari orang yang telah mati, tapi sekarang bangkit. Dialah korbannya, ya. Dialah sendiri yang mengalami semua itu. Dia yang mati, dia yang bangkit, bukan orang lain yang coba membuktikan. Tapi dia sendiri yang mati dan bangkit. Pribadi Tuhan sendiri. Ia di sini siapa? Yesus. Kita telah mendengar firman Tuhan ketika kita merayakan kebangkitan Yesus pada hari Minggu yang lalu. Kebangkitan Yesus menunjukkan keilahiannya. Kebangkitan Yesus, Roma pasal 1 ayatnya yang keempat, dengan kebangkitannya oleh Roh Kekudusan dinyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah firman yang hidup itu yang bisa membangkitkan Lazarus. Di dalam hidup itu ada terang. Kematian diidentikan dengan kegelapan. Dia sumber berita ini yang memberikan bukti yang tak terbantahkan dengan dalil apapun ataupun dengan dusta dari mahkamah agama bahwa mayat Yesus itu diculik. Yang memberikan bukti ini adalah Yesus sendiri. Iya. Sebab itu Tabib Lukas, Dokter Lukas berkata bahwa kami telah selidiki ini dari awal. Dan ini benar. Ini terjadi. Kenapa? Kenapa ada bukti yang tak terbantahkan? Karena yang memberikan bukti ini adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam hidup kita, benar Tuhan pakai banyak orang. Tapi saya yakin dan percaya Dia, Tuhan,
Yesus yang hidup itu, dia sendirilah yang akan membuktikan bahwa ia hidup di dalam kita. Kuasanya itu sempurna. Dia sendirilah. Apa salah kalau kita datang berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami ingin alami, kami ingin lihat bukti Tuhan kami hidup, Juru Selamat kami hidup, dan Engkau berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Apa salah, saudara yang saya kasih Tuhan? Karena dia ingin membuktikan dari dirinya sendiri bahwa dia hidup. Ia di sini. Dalam terjemahan bahasa Inggris malah diberikan penekanan, He saw himself alive. Dia menunjukkan himself. Ia menunjukkan bahwa dirinya. Saudara bayangkan, Yesus melihat bahwa adalah hal yang sangat penting untuk dia sendiri membuktikan bahwa dia hidup. Kemudian yang kedua, dipakai kata menunjukkan. Apa ini? Itu demonstrasi. Dia menunjukkan. Waktu Yesus mati, dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lewat apa? Lewat kematian Yesus di kemuncak Golgota. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin mendemonstrasikan kasih-Nya. Yesus menunjukkan bahwa dia hidup. Dia ingin mendemonstrasikan bahwa kematian tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Kebangkitan, lewat kuasa kebangkitan oleh dirinya sendiri. Dia tidak pakai orang lain. Dia tidak pakai siapa-siapa untuk kumpul bukti. Tapi dia sendiri membuktikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang sekali menunjukkan kasih-Nya. Dia sangat ingin mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Tapi terjemahan bahasa Inggris berkata, but in demonstration of spirit and of power. Dia menyampaikan firman, Paulus menyampaikan firman atau nasihat atau apapun, baik perkataan dan pemberitaanku, bukan dengan hikmat manusia, bukan enticing word, bukan kata-kata yang menggoda dari hikmat manusia, tapi dengan demonstrasi kuasa Allah dan kuasa roh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keadaan kelemahan, keadaan kemustahilan, kematian, terpojok, putus asa, tidak ada pengharapan, adalah kesempatan. Itu adalah panggung Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa dan kasih-Nya. Bagaimana keadaan saudara sekarang? Ingin lihat demonstrasi kuasa Tuhan? Dia sendirilah yang akan datang kepada saudara untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita hidup adanya. Kemudian firman Allah berkata, dia menunjukkan bahwa ia hidup. Semua kriteria hidup itu ditunjukkan oleh Yesus. Semua kriteria hidup. Baik dia makan, dia minta makan, dia suruh mereka menyentuh, dia bicara, dan lain sebagainya. Tuhan kita, dia ingin menunjukkan bahwa dia hidup dengan seluruh keberadaannya. Kemudian firman Allah berkata, setelah penderitaannya selesai. Oh, ada kronologisnya. Ada peristiwa-peristiwa yang mendahului itu. Tapi jangan lupa, semua itu adalah penggenapan firman. Hidup kita pun ada kronologisnya. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya kita bisa menderita, tapi jangan lupa
Ada kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan kita sesudah penderitaan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup saya dan hidup saudara itu ada kronologisnya. Tapi jangan lupa, itu tidak berhenti sampai di kematian, sampai di putus asa, karena ada kuasa firman, ada kuasa roh, ada kuasa Tuhan yang akan mengubah kronologis hidup kita dari kematian kepada kehidupan. Kemudian firman Allah berkata, di sini dipakai istilah, firman Allah berkata dengan banyak tanda. Dengan banyak tanda. Terjemahan bahasa Inggris juga dipakai kata many, ya. Jadi ada banyak tanda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan banyak tanda ia membuktikan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, by many infallible proofs, dengan banyak. Kata banyak bicara tentang jumlah. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apalagi ayat ini dalam bahasa Indonesia, selama 40 hari ia berulang-ulang. Banyak, berulang-ulang. Ini bicara soal akurasinya, ketepatannya. Kalau cuma satu kali, bisa saja tidak tepat. Tapi berulang-ulang kali. Banyak. Bicara soal intensitas, tetapi juga bicara soal akurasi, ketepatan. Kalau cuma satu atau dua kali, orang bisa ragu. Tetapi ini berulang-ulang kali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak peduli berapa banyak keraguan di hati kita. Tidak peduli apa yang iblis lakukan untuk menghancurkan iman kita. Tidak peduli berapa banyak kali kita ada dalam keadaan terpuruk. Tidak peduli. Tetapi Tuhan ingin bukti yang tak terbantahkan ini mendarat dengan tepat dalam hati dan hidup kita. Tidak peduli berapa banyak kali kita gagal. Tapi Tuhan akan selalu datang untuk memastikan bahwa bukti yang tak terbantahkan ini jadi milik kita atau ada di hati kita. Ya, many infallible proofs. Terjemahan bahasa Indonesia, dengan banyak tanda. Dan juga firman Allah berkata, dia sering berulang-ulang. Intensitasnya itu tinggi. Banyak, sering, berulang-ulang. Sudah banyak, sering, berulang-ulang. Bukankah ini tingkat keseringan? Bukankah ini intensitasnya? Saudara, ada yang namanya LDR, long distance relationship. Kita punya keluarga, tapi rasanya jauh. Dekat di mata, tetapi jauh. Biasanya kan jauh di mata, tapi dekat di hati. Ada keluarga kelihatannya dekat, tapi jauh, ya, susah mau minta tolong. Ada sesama jemaat susah mau minta tolong. Tetapi Yesus berulang-ulang datang dengan bukti yang tak terbantahkan. Dia ulang-ulang datang. Dia sering datang. Dia banyak kali datang. Jangan pernah malu, jangan pernah bosan untuk minta Tuhan datang untuk membawa bukti kasih-Nya kepada kita. Dan firman Allah berkata, dia menampakkan diri, berulang-ulang menampakkan diri. Dia datang dengan keberadaannya. Coba Lukas pasal 24 ayat 36. Ini bukan halusinasi.
Dia menampakkan dirinya. Ini bukan hantu seperti yang ditakutkan. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka lihat hantu. Akan tapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya." Banyak kali iblis digambarkan, hantu digambarkan dengan suster ngesot, dengan pocong, dengan tengkorak, dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, "Lihat, rabalah tangan dan kakiku." Dia tunjukkan tangan dan kakinya yang ada lubang paku. Kemudian ia minta makan kepada mereka. Dia tunjukkan eksistensinya, keberadaannya. Menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Saudara yang saya kasih Tuhan, dengan seluruh keberadaannya, dengan seluruh eksistensinya, dia akan datang untuk menunjukkan dia hidup pada kita. Itu bukti yang tak terbantahkan. Ada banyak tafsiran, ada banyak pengertian, ada banyak ide. Tapi lewat firman Tuhan saat ini, saya berani berkata, Tuhan sendirilah yang akan datang. Kemudian, firman Allah berkata, dia berbicara kepada mereka. Ayatnya yang ketiga, Kisah pasal 1, dan berbicara kepada mereka. Oh, ada interaksi. Dia berbicara kepada mereka, bukan dari jauh, tapi datang dengan segenap keberadaannya, berbicara, berinteraksi dengan mereka. Selama berapa hari? 40 hari. Kenapa jadi bukti yang tak terbantahkan? Karena durasinya panjang. Hari-hari ini orang masih ragu dengan UFO, ya, UFO, UFO, Unidentified Flying Object, ya, sudah dikasih Tuhan. Objek yang tidak bisa diidentifikasi karena terbang dengan begitu cepat. Ada orang mengadakan percobaan dengan memakai kamera resolusi yang sangat tinggi di Jepang. Dan mereka bisa melihat partikel-partikel corona yang sangat kecil, ya. Yang ketika orang batuk, maka partikel ultra atau mikropartikel ini terbang di bawah angin. Saudara yang saya kasih Tuhan, tapi Yesus tidak cepat menghilang seperti UFO, betul? Sehingga dia menjadi unidentified object. Dia tidak seperti hantu yang cepat menghilang, ya. Hanya kelihatan, ada hantu di belakang. Pas balik lagi, sudah ada dia. Sudah dikasih Tuhan. Ditaruh di YouTube oleh orang-orang yang pakai kamera. Tapi waktu balik lagi, sudah tidak ada. Tapi Yesus 40 hari. Durasinya panjang. Sehingga bukti kebangkitan Yesus itu tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena waktunya panjang. Ia sendiri datang dengan keberadaannya, dengan semua tanda-tanda kehidupan. Dia berinteraksi dengan mereka. Dan waktunya panjang 40 hari. 40 adalah angka ujian. Selama masa ujian itu ada dalam hidup kita, kita tidak tahu isolasi ini berlangsung sampai kapan. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa bekerja lagi. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa bertemu lagi dengan orang yang kita cinta. Karena sekarang lebih baik tidak mudik. Kalau libur tinggal di rumah, ya, tidak boleh kemana-mana. Saya tidak tahu sampai kapan masa ujian ini berlaku. Tapi sepanjang masa ujian ini berlaku,
Tuhan akan selalu datang dengan bukti yang tak terbantahkan. Dia sendiri yang akan datang kepada kita, membuktikan bahwa dia hidup dengan seluruh keberadaannya. Dia akan bercakap, berinteraksi dengan kita, mendengarkan seluruh keluhan kita. Dan jangan lupa, firman Allah berkata, yang dia bicarakan kepada kita itu adalah soal kerajaan sorga. Itu soal kerajaan Allah. Itu soal sumber. Sorga itu sumber berkat, sorga itu sumber kuasa, sorga itu sumber segala sesuatu. Apa itu sorga? Kerajaan sorga bukan soal makan minum, kata Roma 14 ayat 17. Tapi soal kebenaran, soal kuasa, soal damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara ingin bercakap dengan Tuhan? Saudara ingin berinteraksi dengan Tuhan? Saudara ingin melihat dia datang secara pribadi dengan segenap keberadaannya, dengan waktu selama kita dalam ujian seperti hari-hari ini? Saudara harus mengerti tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa mengambil bagian dalam kerajaan sorga. Yang jasmani akan lalu, tapi yang rohani kekal untuk selamanya. Saya tutup dengan ayat ini, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yesus menunjukkan dia hidup. Paulus dengan demonstrasi kuasa roh dan firman. Ya, Tuhan kita suka sekali menunjukkan kasih-Nya. Tapi firman Allah berkata, kalau kita mau mengasihi Dia dan berpegang pada perintah-perintah-Nya, keadaan kita boleh sulit, mari tetap mengasihi Tuhan. Keadaan boleh sulit, mari tetap setia melakukan firman Tuhan. Maka secara pribadi Tuhan akan datang. Sekarang saudara mau berharap siapa? Berharap pendeta, berharap gembala, berharap keluarga, tidak boleh, ya. Semua harus isolasi, social distancing, ya. Apalagi kalau nanti sudah body distancing, sedang bakuliah sonim boleh. Saudara mau berharap siapa? Sendiri di kamar, sendiri di rumah, dalam keterpurukan, pope, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, tidak bisa minta tolong siapa-siapa. Atau mungkin sekarang ada yang sedang di kamar isolasi. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan sendiri, dia tidak perlu orang lain. Tuhan sendiri akan menemui saudara dengan seluruh keberadaannya untuk membuktikan dia hidup. Dia tidak akan pernah bosan. Selalu dia akan datang menemui saudara. Selama masa 40 hari, masa ujian ini. Tapi jangan lupa, semua itu memiliki tujuan. Supaya kita bisa mengambil bagian dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Mari, sebelum kita akan menutup ibadah online, live streaming kita saat ini, kita mau menyanyi satu lagu dari Maria Sandi. Ya, sudah dikasih Tuhan. Saya bukan hanya sebutkan lagunya, yang menyanyikan atau yang menciptakan, saya menolong kita untuk menambah pengetahuan. Judul lagunya, Bila Kau yang membuka pintu, segala perkara kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Batu besar menutup kubur, tidak bisa. Ketakutan mengunci diri, tidak bisa. Yesus datang.